Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, kembali lagi dengan saya Muhammad Bahrul Ulum. Di kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial masih seputar Microsoft Excel. Di mana kali ini kita akan belajar untuk latihan soal-soal Excel yang biasa digunakan dalam tes kerja. Nah, jika sebelumnya kita sudah belajar mengenai soal-soal Excel untuk operasi matematika, dan menurut saya itu cukup mudah ya. Nah, kali ini kita akan belajar dengan fungsi-fungsi yang ada di Excel yang lebih rumit gitu, teman-teman. Jadi buat kalian yang baru pertama kali melihat ataupun menonton channel saya ini, bisa langsung tekan tombol subscribe-nya dan jangan lupa untuk aktifkan lonceng notifikasinya. Nah, karena di sini saya akan banyak berbagi mengenai tips dan trik seputar Microsoft Excel. Dan seperti biasa teman-teman, kalian juga bisa mendownload file latihan ini. Untuk linknya akan saya cantumkan pada deskripsi. Nah, langsung saja tanpa panjang lebar, di sini sudah ada beberapa tabel yang akan kita gunakan. Tapi sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit ya. Jadi di sini untuk tabelnya ini kasusnya adalah untuk pemesanan tiket gitu ya. Jadi di sini ada tabel pertama yang akan kita gunakan untuk belajar gitu ya, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Kemudian di sini ada tabel kedua dan juga ada tabel ketiga. Nah, di sini tabel kedua dan ketiga ini adalah tabel referensi atau tabel bantunya. Dan kemudian di sini ada instruksi. Jadi untuk menjawab dari masing-masing kolom ini yang kosong ini, kita harus melihat instruksi di sini, teman-teman. Nah, oke, yang pertama kita akan mengisi untuk kolom D, yaitu kolom kelas. Kita baca instruksi yang pertama. Jadi untuk yang pertama ini, instruksinya adalah kelas mengacu kepada 3 huruf pertama di kode tiket. Nah, berarti kelas ini, untuk mengisi kolom kelas ini, kita harus melihat kode tiket dan juga tabel referensi kelas ini, teman-teman. Nah, karena di sini kan kode tiketnya ada 4 ya. Sedangkan yang diminta di sini adalah mengacu kepada 3 huruf pertama di kode tiket. Nah, kemudian untuk tabel referensinya sendiri ini adalah berupa mendatar. Nah, jika untuk tabel referensi yang mendatar, berarti kita harus menggunakan rumus VLOOKUP atau horizontal lookup gitu ya. Nah, kemudian karena di sini mengacu kepada 3 huruf pertama di kode tiket, berarti kita menggunakan kombinasi left. Artinya kita harus mengambil 3 karakter dari sebelah kiri. Oke, untuk penggunaan rumusnya adalah seperti ini. VLOOKUP seperti ini. Kemudian buka kurung. Nah, karena kita harus mengambil 3 karakter yang ada di sebelah kanan, sebelah kiri maksud saya. 3 karakter awal di kode tiket berarti menggunakan left. Seperti ini. Kemudian buka kurung. Nah, kita klik di kode tiketnya seperti ini. Kemudian titik koma. Ini untuk titik koma ini tergantung dari Excel teman-teman ya. Bisa menggunakan koma ataupun titik koma. Kemudian setelah itu, nah karena di sini adalah yang diminta 3 huruf pertama, berarti kita masukkan 3, teman-teman. Kemudian tutup kurung. Dan titik koma lagi. Nah, setelah itu kita mengambil data referensinya, yaitu di tabel kelas. Karena di sini kan kita akan mengisi kelasnya ya, teman-teman ya. Di sini kelasnya ada ekonomi, jika kodenya eko berarti kelasnya ekonomi. Dan jika bis berarti kelasnya bisnis, dan jika kodenya X berarti kelas eksekutif. Oke, kita klik di tabel kelas atau tabel referensinya ini, teman-teman, dari kode sampai dengan yang paling akhir eksekutif seperti ini. Nah, kemudian setelah diblok seperti ini, teman-teman tekan F4. Kenapa? Agar data teman-teman ini terkunci. Nah, setelah itu titik koma. Nah, karena di sini kita akan mengambil kelas, teman-teman ya. Di sini kan kita mencarinya kelas, dan kelas ini berada di baris nomor 2. Berarti kita masukkan 2. Kok bisa 2 ya? Karena kita menghitungnya dari kode. Kode ini nomor 1, kelas ini nomor 2.
Karena ini kan berupa baris teman-teman ya. Jadi menghitungnya dari kode kemudian kelas. Nah, setelah itu titik koma lagi kita masukkan 0. Kenapa 0? Jadi 0 atau disebut juga dengan false. Ini agar nilai yang kita inginkan ini sesuai dengan yang ada di tabel referensi atau tabel kelas ini teman-teman. Jika tidak ada, nanti di kolom kelas ini akan menghasilkan error gitu teman-teman. Nah, setelah itu kemudian teman-teman tambahkan tutup kurung. Nah, sebelum saya enter, saya akan jelaskan sedikit lagi teman-teman agar teman-teman paham. Jadi rumusnya di sini menggunakan high lookup. Kenapa high lookup? Karena di sini tabel referensinya yaitu tabel kelasnya berupa mendatar atau baris gitu ya teman-teman. Nah, kemudian setelah itu di sini buka kurung leave. Kenapa leave? Karena di instruksinya kita untuk kelasnya ini mengacu kepada 3 huruf pertama dari kode tiket. Nah, sedangkan di kode tiket ini kan ada 4 huruf ya. Jadi kita harus mengambil 3 huruf pertama dari kode tiket. Artinya jika 3 huruf pertama ini kan berada di sebelah kiri. Nah, di Excel untuk mengambil karakter dari sebelah kiri itu menggunakan fungsi leave. Itu teman-teman ya. Kemudian kita klik kode tiketnya yaitu C2 di sini teman-teman ya. Kemudian titik koma 3. Kenapa 3? Karena kita hanya mengambil 3 karakter pertama saja. Nah, kemudian titik koma kita klik tabel referensinya yaitu tabel kelas. Jadi dari mulai kode ini kita blok sampai dengan yang eksekutif seperti ini. Kemudian teman-teman tekan F4 agar datanya terkunci. Oke, kemudian titik koma teman-teman ya. Kemudian di sini ada 2. Kenapa 2? Karena yang kita ambil adalah kelasnya teman-teman. Dan kelas ini berada di baris nomor 2. Jadi kita masukkan 2. Kemudian titik koma 0. Kenapa 0? Jadi 0 ini artinya false. Agar data yang teman-teman inginkan ini sesuai dengan yang ada di tabel ini teman-teman. Jadi jika datanya tidak ada, maka di kolom kelas ini nantinya akan menghasilkan nilai error. Seperti itu. Oke, jika sudah kita tekan enter. Nah, seperti ini maka akan muncul hasilnya. Oke. Kemudian tinggal kita tarik ke bawah seperti ini teman-teman. Nah, kita akan coba cek ya. Nah, di sini misalnya diambil dari kode tiket 3 huruf pertama kan bis. Sedangkan di sini jika kodenya bis berarti kelasnya bisnis. Oke. Berarti di sini kelasnya bisnis. Oke, sudah benar teman-teman. Kemudian misalnya di sini kode tiketnya kita ambil 3 huruf pertama Eko. Kita cek di tabel referensinya jika kodenya Eko berarti kelasnya ekonomi dan di sini hasilnya adalah ekonomi. Berarti sudah benar teman-teman. Oke, kita akan lanjut di kolom berikutnya yaitu kolom E untuk jenis tiket. Nah, kita harus membaca instruksi yang kedua teman-teman. Nah, untuk instruksi yang kedua di sini adalah jenis tiket mengacu pada 1 huruf terakhir di kode tiket. Oke, jenis tiket berarti kita mengacu di kode tiket huruf 1 huruf terakhir. Berarti A, D, A, D, L ini teman-teman ya. Nah, sedangkan untuk jenis tiketnya sendiri ini kan tabel referensinya yang ini teman-teman ya. Jenis tiket dan ini bentuk tabel referensinya adalah vertikal atau menurun. Berarti kalau tabel referensinya berbentuk vertikal atau menurun, maka rumus yang akan kita gunakan adalah VLOOKUP. Jadi rumusnya sama dengan VLOOKUP seperti ini. Kemudian buka kurung ya. Karena di sini yang diminta adalah jenis tiket mengacu pada 1 huruf terakhir di kode tiket ya. Berarti kita menggunakan fungsi right. Artinya kita harus mengambil 1 karakter dari sebelah kiri. Dari sebelah kanan maksud saya. Nah, kita masukkan right seperti ini. Kemudian buka kurung, kita klik di kode tiket seperti ini. Kemudian titik koma kita masukkan 1. Nah, kenapa 1? Karena di sini karakter yang akan kita ambil adalah 1 huruf terakhir, ya. Berarti
AD ini. AD, ADL yang akan kita ambil di satu huruf terakhir ini teman-teman. Kita masukkan satu, setelah itu tutup kurung, kemudian titik koma. Nah setelah itu kita masuk di tabel referensinya. Jadi di tabel jenis tiket ini teman-teman. Kita klik di kode tiket. Kenapa di kode tiket? Karena sel kuncinya adalah yang diminta adalah kode tiket. Kita blok sampai dengan yang jenis tiket, kolom jenis tiket seperti ini teman-teman. Nah setelah itu jangan lupa tekan F4 agar data kalian terkunci. Setelah itu masukkan titik koma lagi teman-teman. Nah karena di sini kan kita akan mencari jenis tiket dan jenis tiket ini berada di kolom nomor 2 ya. Karena ini kan vertikal ya teman-teman. Jadi kita ngitungnya dari kode tiket kemudian jenis tiket. Nah kode tiket ini adalah nomor 1, jenis tiket ini adalah nomor 2. Berarti kita masukkan setelah titik koma ini kita masukkan 2. Kemudian titik koma lagi kita masukkan 0. Jadi agar nilainya menjadi false. Kemudian tutup kurung. Kita tekan enter. Seperti itu. Nah, kita tarik ke bawah. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, saya akan jelaskan sekali lagi ya. Jadi, di sini kita menggunakan VLOOKUP. Sebenarnya rumus yang di kolom jenis tiket dengan yang di kolom kelas ini hampir sama teman-teman. Hanya saja yang kelas ini menggunakan HighLookup karena tabel referensinya berupa horizontal atau mendatar atau berupa baris gitu ya. Sedangkan di jenis tiket kita menggunakan rumus VLOOKUP karena untuk tabel referensinya di sini ini berupa vertikal atau menurun. Seperti itu teman-teman. Jika teman-teman masih belum mengerti nanti bisa dicoba ulang lagi ya videonya yang di awal penjelasan saya tadi. Kemudian kita lanjut di kolom F, yaitu kita akan mencari harga awal. Kita baca instruksinya. Nah, untuk instruksi nomor 3, harga awal tergantung jenis tiket dan kelas masing-masing penumpang. Berarti harga awal tergantung dari jenis tiket, ya, jenis tiket dan kelas masing-masing penumpang. Nah, ini adalah untuk kelasnya. Ini kelas, berarti ini menggunakan fungsi VLOOKUP. Dan rumusnya nanti akan kita kombinasikan dengan if. Oke, saya tulis terlebih dahulu. Jadi rumusnya sama dengan VLOOKUP seperti ini. Kemudian buka kurung. Kita tekan di jenis tiket. Kenapa? Karena harga awal di sini tergantung dari jenis tiket. Jadi kita klik di kolom jenis tiket ini sebagai sel kuncinya seperti itu. Kemudian titik koma. Nah, setelah itu kita masuk ke tabel referensi teman-teman. Jadi di tabel yang jenis tiket ini kita klik mulai dari yang kolom jenis tiket teman-teman. Jadi kita mengabaikan yang kode tiket ini. Kenapa kita klik mulai dari jenis tiket? Karena di sini untuk sel kuncinya yang diminta adalah tergantung dari jenis tiket ya. Jadi kita klik mulai dari yang kolom jenis tiket sampai dengan yang eksekutif seperti ini. Nah setelah itu tekan F4 agar datanya terkunci. Nah, kemudian kita tambahkan titik koma. Nah, setelah titik koma, karena di sini kan untuk harga awal tergantung dari jenis tiket dan kelas masing-masing penumpang. Berarti ini kan kelasnya teman-teman ya. Kelas. Nah, kita memerlukan rumus tambahan yaitu dengan fungsi if. Jadi setelah titik koma ini teman-teman harus menambahkan if seperti ini. Kemudian buka kurung. Kita klik di kolom kelas seperti ini. Nah artinya jika ya. Jadi setelah rumus VLOOKUP ini titik koma yang ini, kemudian kita tambahkan if. Artinya jika
kolom D ini ya, artinya kolom kelas ini, jika D2 sama dengan tanda petik ya, ekonomi, bisnis dulu ya. Bisnis, ekonomi aja. Ekonomi seperti ini. Jika kolom D2 sama dengan ekonomi, kemudian tanda petik, titik koma, maka ya kita masukkan kolom nomor 2. Kenapa nomor 2? Jadi karena di sini di tabel referensi untuk kelas ekonomi berada di kolom nomor 2. Ini teman-teman ya. Kita menghitungnya dari jenis tiket karena sel kuncinya adalah jenis tiket. Jadi untuk yang kode tiket ini kita abaikan. Oke, kolom ekonomi berada di nomor 2. Berarti kita masukkan 2 seperti ini. Kemudian buka kurung, kita masukkan if lagi. Buka kurung, jika kolom D atau kolom kelas ini sama dengan 2 tanda petik, bisnis, seperti ini, 2 tanda petik, kemudian titik koma, kita masukkan angka 3. Kenapa 3? Karena bisnis ini berada di kolom nomor 3 ya, setelah ekonomi. Jadi tiket, jenis tiket ini kolom pertama, ekonomi kolom kedua, dan bisnis ini kolom ketiga. Jadi kita masukkan 3 di sini teman-teman. Kemudian titik koma, kita masukkan langsung 4. Kenapa kita masukkan 4? Karena di sini untuk eksekutif ini berada di kolom 4. Jadi untuk yang kolom eksekutif ini tidak perlu kita menuliskan rumus if lagi teman-teman. Karena jika dua pernyataan ekonomi dan bisnis ini tidak terpenuhi, maka langsung akan mengarah ke kolom eksekutif. Seperti itu. Kemudian tutup kurung. Oke, seperti ini. Tutup kurungnya sampai berwarna hitam ya teman-teman. Dan setelah itu kita tekan enter. Oke. Kita tarik ke bawah. Nah, seperti ini. Kita akan cek jika jenis tiketnya anak dan kelasnya bisnis, harga awalnya adalah 35.000. Oke, jika jenis tiketnya anak, kelasnya bisnis ya, berarti harganya 35.000. Oke, sudah benar. Kemudian kita cek lagi jika jenis tiketnya dewasa, kelasnya ekonomi, harganya 50.000. Jika jenis tiketnya dewasa ya, kelasnya ekonomi, harganya 50.000. Berarti sudah benar teman-teman. Oke, saya akan jelaskan sekali lagi ya teman-teman untuk yang rumus di harga awal ini. Jadi rumus yang kita gunakan adalah VLOOKUP. Kenapa VLOOKUP? Yang pertama di sini harga awal tergantung dari jenis tiket dan kelas masing-masing penumpang. Jadi di sini karena tabel referensi jenis tiket ini berupa vertikal atau menurun, maka rumus yang akan kita gunakan adalah VLOOKUP. Ya. Kemudian setelah itu teman-teman masukkan buka kurung. Kita klik di sel kuncinya. Karena kita harga awal berdasarkan dari jenis tiket. Kita klik di kolom jenis tiket ini, kemudian titik koma. Setelah itu teman-teman masuk di tabel referensi. Jadi tabel referensinya ini yang kita masukkan mulai dari kolom jenis tiket ini teman-teman ya. Kita blok sampai dengan eksekutif. Jadi yang kode tiket ini tidak perlu. Nah setelah itu teman-teman masukkan titik koma seperti ini. Nah karena di sini kan instruksinya adalah harga awal tergantung jenis tiket dan kelas masing-masing penumpang. Jadi kita harus ada tambahan if. Karena yang diminta adalah jenis tiket ini berdasarkan dari kelas. Berarti ada tambahan if seperti ini. Jadi titik koma if buka kurung ya. If jika kita klik di kolom D atau kolom kelas ini, jika kelas ini sama dengan 2 tanda petik ekonomi, maka akan mengarah di kolom referensi atau tabel referensi ini untuk yang nomor 2. Jadi di sini teman-teman ekonomi, kita ngitungnya dari jenis tiket. Jenis tiket ini nomor 1, ekonomi nomor 2, bisnis ini nomor 3, dan eksekutif ini nomor 4.
Kemudian setelah itu titik koma lagi if jika D2 atau kolom kelas ini ya bisnis, maka langsung akan mengarah ke tabel referensi untuk kolom nomor 3 yaitu bisnis. Nah, kemudian di sini jika kedua pernyataan ini tidak terpenuhi, artinya bukan ekonomi ataupun bukan bisnis, maka langsung akan mengarah ke kolom eksekutif di tabel referensinya. Seperti itu teman-teman. Oke, tekan enter. Semoga teman-teman cukup paham ya untuk harga awal ini, untuk kolom F ini. Nanti jika teman-teman masih belum paham bisa tanya atau tulis di kolom komentar. Oke, setelah itu kita akan mengerjakan untuk kolom G yaitu diskon. Nah, untuk instruksi diskon di sini nomor 4, diskon sebesar 10% untuk semua tiket. Nah, berarti rumusnya adalah cukup mudah ini teman-teman, sama dengan diskon 10%. Berarti 10% dikali. Nah, untuk bintang ini artinya dikali teman-teman ya. Dikali harga awal. Ya, diskon sebesar 10% untuk semua tiket berarti sama dengan 10% dikali harga awal. Berarti di kolom F ini teman-teman. Setelah itu langsung tekan enter. Nah, berarti diskonnya ini adalah 3.500. Untuk berikutnya tinggal kita tarik ke bawah seperti ini. Nah, maka akan muncul hasilnya. Oke. Setelah itu lanjut di kolom H, harga setelah diskon. Oke, instruksinya adalah harga setelah diskon adalah harga awal dikurangi diskon sebesar 10% tersebut. Oke, berarti harga awal ini dikurangi dengan diskon, sama dengan harga awal dikurangi dengan diskon. Seperti ini, tekan enter. Nah, maka harga setelah diskon di sini berarti 31.500. Untuk berikutnya tinggal kita tarik sampai dengan ke bawah. Oke, sudah muncul hasilnya teman-teman. Nah, kita baca instruksinya lagi. Untuk instruksi yang ke-6 atau yang terakhir di sini, instruksi yang ke-6 adalah urutkan berdasarkan nama penumpang secara alfabet. Nah, berarti di sini kita harus menggunakan filter teman-teman. Caranya bagaimana? Kita blok di header tabelnya. Kita blok seperti ini. Kemudian teman-teman masuk di sort and filter. Kemudian teman-teman pilih yang filter ini. Oke, setelah itu ya teman-teman klik di nama penumpang karena di sini adalah urutkan berdasarkan nama penumpang secara alfabet. Kita klik di sini. Nah, untuk mengurutkan di sini ada dua teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa mengurutkan dari A ke Z ataupun Z ke A karena yang diminta berdasarkan secara alfabet artinya dari A sampai ke Z. Berarti kita pilih yang A to Z. Seperti ini teman-teman ya, A, B, C, D, E seperti ini. Cukup mudah bukan? Jadi buat teman-teman nih yang masih belum paham dari penjelasan yang sudah saya sampaikan karena mungkin rumusnya agak terlalu panjang ataupun terlalu ribet gitu ya, teman-teman bisa langsung tuliskan di kolom komentar. Jika teman-teman masih belum subscribe ke channel saya ini ya, jadi bisa langsung tekan tombol subscribe-nya dan jangan lupa untuk aktifkan lonceng notifikasinya. Jadi agar teman-teman mendapatkan tutorial-tutorial terbaru dari saya. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa.